Setan Dokar. Kantil bagian kedua. Setelah part pertama, Mbah Gotro atau narasumber menceritakan sejarah hantu kantil, yang mana itu adalah cerita temurun dari bapaknya. Sekarang, untuk part kedua, giliran cerita yang dialami oleh Mbah Gotro sendiri. Pasca kemerdekaan di antara kurun waktu 1950 hingga 1965, wilayah Pasar Wage yang mana dahulu menjadi tempat kantil berjualan bunga sudah dipugar dan dipindahkan ke tempat yang tak begitu jauh dari situ. Tujuannya agar lebih strategis. Namun, kepindahan itu justru menjadikan lokasi Pasar Wage lebih dekat, bahkan sangat dekat dengan TKP di mana tragedi perampokan itu dulu terjadi. Temanggung, 1965. Sekira sudah 25 tahun berlalu, terhitung dari tragedi kantil itu terjadi. Namun cerita hantu kantil terus berkembang, menjadi urban legend yang cukup terkenal di wilayah tersebut. Sebagian orang menyebut setan dokar atau setan delman. Mungkin karena setiap kemunculannya selalu dengan dokar atau delmannya. Entah kenapa, setelah Pasar Wage dipindahkan, urban legend kantil ini yang tadinya biasa saja menjadi seperti hidup lagi, dengan gangguan yang lebih sering. Musim tembakau tahun 65. Mbah Gotro kala itu masih remaja, usia sekitar 25 tahunan. Malam itu menjadi tak biasa. Pasalnya, Jumat Wage lalu ada warga yang bersumpah telah melihat setan dokar. Dan kebetulan hari itu adalah hari Wage. Gotro yang biasanya ngerajang tembakau hingga menjelang pagi, tapi malam itu Gotro memutuskan untuk berhenti di sekitaran jam 11. Suasana desa lumayan mencekam setelah kesaksian itu. Pasalnya, desa tempat Gotro tinggal adalah desa yang paling dekat dengan Pasar Wage. Sebenarnya Gotro masih kurang yakin dengan isu setan dokar itu. Tapi tetap saja dia takut. Warga pun yang rata-rata petani tembakau terlihat semua menghentikan aktivitasnya sebelum tengah malam. Tapi Gotro tidak bisa tidur malam itu. Sekira pukul 12 malam, dia pun memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya, tapi di dalam rumah. Sambil ngopi dan menyesap rokok, Gotro memilah-milah daun tembakau, menatanya untuk kemudian dirajang. Tak terasa, sudah hampir jam 2 pagi. Gotro menghentikan aktivitasnya. Tapi, Gotro tetap saja belum merasa kantuk. Dibuatlah kopi 1 gelas lagi.
Sambil menghisap rokok, Gotro duduk di kursi ruang tamunya. Gotro terlamun dan teringat. Wah, iki dino wage yo. Wah, ini hari wage ya. Dia pun mencoba menghampiri kamar ayah dan ibunya, berharap mereka belum tertidur. Tapi setelah dilihat, sepertinya mereka sudah pulas. Gotro tak tega kalau harus membangunkannya. Apalagi kalau hanya duduk menemani Gotro ngopi. Gotro pun kembali duduk di ruang tamunya. Sekira pukul 2.30, tiba-tiba tercium bau wangi bunga kantil. Bulu kuduknya langsung berdiri. Tapi bau itu langsung hilang begitu saja. Mungkin hanya perasaanku saja, batin Gotro. Tapi beberapa saat kemudian bau itu muncul lagi. Sontak, Gotro langsung buru-buru masuk ke kamarnya. Tapi bau itu seperti mengikutinya, tapi hilang lagi. Dan di kejauhan, terdengar lirih suara delman yang khas dengan kudanya. Ting, ting. Gotro kurang yakin dan berharap hanya salah dengar. Setelah dia dengarkan dengan seksama, benar saja, ini adalah suara delman. Suara itu sepertinya semakin mendekat. Rasa takut dan penasaran berbaur menjadi satu kala itu. Suara semakin jelas sekali. Tapi menurut pendengaran Gotro itu belum begitu dekat. Tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dengan sedikit was-was, dia menunggu suara itu sampai benar-benar dekat. Opo yu tenan si tandukar kui? Apa benar hantu delman itu? Gotro menunggu di balik jendela kamarnya, yang kebetulan menghadap jalan utama depan rumahnya. Dia mengintip di lubangan rumah papan di bawah jendela kamarnya. Lubangnya kecil, hanya seukuran satu mata. Gotro benar-benar menepis rasa takutnya. Dengan hati was-was, Gotro terus mengintip dan mengamati jalanan depan rumahnya. Suara delman itu semakin dekat. Dan lewat lubang itu, Gotro mengintip dan melihat di jarak 15-an meter ada delman. Berkali-kali dia mengusap matanya. Tapi memang benar itu delman yang berjalan pelan menuju arah yang akan melewati rumah Gotro. Saat delman itu semakin dekat, rasa takut Gotro benar-benar muncul. Sontak dengan cepat Gotro memalingkan wajahnya, tapi suara itu semakin jelas saja. Dan saat suara delman itu benar-benar dekat, tiba-tiba saja suara delman itu hilang. Suasana menjadi sepi. Tapi Gotro yang kehabisan nyali
tetap enggan kembali mengintip lewat lubang itu. Perasaannya campur aduk. Dia bersimpu di lantai sembari menenangkan diri. Suara delman itu sudah hilang sedari tadi. Gotro yang mulai tenang, hatinya seperti terdorong untuk melihat lewat lubang itu lagi. Dan ternyata delman itu berhenti di depan rumah Gotro. Dan ngerinya lagi, sosok yang berada di delman itu semua menoleh ke arah Gotro, seakan tahu kalau mereka sedang diintip dari lubang itu. Gotro terperanjat dari posisinya dan tak sadarkan diri.